Halo semuanya, balik lagi di meja konsultasi Project D. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa ada air mata di dalam tubuh kita? Kira-kira apa sih fungsinya? Dan apakah fungsinya hanya untuk menangis saja? Pertanyaan yang menarik bukan? Kembali lagi di meja edukasi Project D. Oke, air mata itu sebenarnya cairan yang diproduksi oleh kelenjar air mata. Posisi kelenjar air mata itu ada di bagian ini nih, samping atas nih. Di sini nih. Tenang aja, kedua mata kalian ini punya kok kelenjar air mata normalnya. Dimana cairan air mata ini mengandung air, garam, protein yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga kesehatan mata. Pernah nggak sih kalian lagi nangis terus air matanya nggak sengaja masuk ke mulut? Rasanya apa? Jawab, tulis di kolom komentar. Iya, rasanya asin kan? Ya, karena memang air mata itu ada kandungan garam ya. Dengan mengetahui kalau kelenjar air mata posisinya ada di yang sudah saya sebutkan tadi, makanya tuh kita kalau netesin obat tetes mata itu sebisa mungkin dari sisi samping teman-teman, karena begitu kita kedip obatnya akan menyelimuti seluruh mata dan bisa diserap lebih optimal ya, jadi kayak air mata pada umumnya gitu loh. Dan harus kalian ketahui tanpa kalian sadari bahwa sesungguhnya air mata itu diproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang kecil, dimana ini fungsinya yang pertama nih ya buat membantu menjaga kelembapan mata. Di mana mata manusia itu membutuhkan kelembapan yang tepat agar dapat bekerja dengan baik. Air mata itu membantu menjaga kelembapan mata sehingga kita bisa nyaman gitu loh. Dan semuanya bisa terjaga dengan baik. Oke, makin random ya malam-malam ini. Oke. Dan yang kedua, air mata ini berfungsi sebagai cairan pelumas, teman-teman. Sudah sempat saya singgung di atas bahwa air mata mengandung protein, garam, yang fungsinya tadi membantu melumasi mata sehingga mencegah iritasi dan infeksi pada bola mata kita. Yang ketiga, teman-teman, air mata ini juga membantu melindungi mata kita dari cedera. Karena ketika terpapar macam benda-benda asing, debu, ya partikel-partikel ukuran kecil lah, air mata akan ngebasahin mata dan ngebilas mata kita. Ya itulah fungsi perlindungannya di situ, di mana ini akan membantu melindungi mata dari kerusakan. Dan kayaknya nggak cuma 3 hal itu aja ya. Air mata ini bisa ngebantu ngurangin stres, teman-teman. Dan ngurangin tekanan emosional juga. Loh, kok bisa, Dok? Nah, ya itu. Sebenarnya dengan kita menangis itu tubuh kita melepaskan suatu hormon tertentu ya yang dapat memberikan rasa kenyamanan dan meredakan stres. Jadi sebenarnya yang mengurangi stres itu air matanya atau nangisnya ya? Ya, tapi kalau orang nangis kan pasti keluar air matanya juga kan? Tapi saya pikir kalian semua bisa simpulin sendiri lah apa penyebabnya. Dan terakhir saya pikir air mata ini bisa digunakan untuk menunjukkan suatu luapan emosi ya. Ya bisa sedih, bisa bahagia, nah sebagainya lah. Dan teman-teman, kalian masih bertanya-tanya nggak sih kenapa emosi itu bisa bikin produksi air mata? Agak rumit ya jelasinnya ya, tapi coba gue simplifikasi. Kita jelaskan sesimpel mungkin supaya bisa dipahami dan dimengerti. Oke, emosi itu dapat menyebabkan produksi air mata karena terkait dengan sistem saraf otonom. Jadi di badan kita ada sistem saraf lah intinya. Sistem saraf yang dibilang saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu merupakan sistem saraf yang mengendalikan fungsi tubuh yang nggak disadari. Apa saja yang dikendalikan sama sistem saraf ini? Ya kayak denyut jantung kan kita nggak kontrol tuh. Sistem pencernaan, nah itu kan kita nggak kontrol. Ya, pernapasan sih ya masih bisa kita bantu gitu ya.
Nah, sistem saraf otonom ini kita sebenarnya terbagi menjadi sistem saraf simpatis maupun parasimpatis. Nah, ketika seorang mengalami emosi seperti sedih, bahagia, sistem saraf ini akan terstimulasi yang kemudian akan memicu produksi air mata dari kelenjar air mata, teman-teman. Lalu apa yang terjadi kalau seseorang nggak produksi air mata? Seorang yang kekurangan air mata itu bisa mengalami keadaan yang disebut dengan dry eye syndrome, teman-teman. Atau secara medis kita bilangnya keratokonjungtivitis sika. Tapi biar gampang bahasanya kita kayaknya sebut dry eye aja lah ya, biar nggak terlalu belibet ngomongnya. Mata kering. Di mana seorang yang mengalami dry eye itu umumnya ngerasa matanya ada yang ngeganjel karena cairan mata yang jadi bantalan itu jumlahnya sedikit. Makanya timbul tuh gesekan-gesekan secara langsung antara bagian mata dengan bagian kelopak mata. Ya nggak hanya itu aja sih, terkadang gejalanya bisa disertai dengan mata merah, matanya lebih sensitif kalau kena sinar, dan mungkin bisa menyebabkan penglihatan jadi buram. Nah, buat memastikan dry eye ini, pasien biasanya ada tesnya gitu ya, namanya tes Schimmer test. Tes ini nanti ditempelin gitu kayak macam kertas, nah nanti dilihat tuh mana ada pengukurannya lah. Nanti kita bisa tahu fungsi produksi air matanya cukup atau enggak. Oh iya, selain itu kayaknya kalau orang nggak punya air mata sih bakal susah ya mengekspresikan emosi. Jika seorang tidak memiliki air mata, mereka juga gimana ya, bakal susah nanggepin situasi yang membutuhkan tangisan emosional. Iya nggak sih? Nah, mungkin aja hal ini bisa mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan dan mengatasi emosi. Gitu, teman-teman. Dan dalam kesimpulannya, air mata itu sangat penting bagi kesehatan mata dan membantu dalam mengekspresikan emosi yang tertahan di dalam diri seseorang. Kekeringan mata atau tidak adanya produksi air mata yang cukup itu bisa mempengaruhi kesehatan mata seseorang. Oleh karena itu, penting buat jaga kesehatan mata dan penting juga untuk menjaga kelembapannya. Dan lingkungan sekitar kita juga kayaknya harus optimal, harus bagus ya. Kalau misalnya ada masalah, konsultasi dengan dokter. Nah, kayaknya segitu aja kali ya informasi mengenai pentingnya air mata bagi kesehatan mata. Dan kesehatan emosional kita juga sih. Cukuplah sudah video kita kali ini. Bila suka video ini ya tolong di like, bisa juga dibagikan ke teman-teman yang lain, dan subscribe channel ini untuk melanjutkan kelangsungan kanal YouTube ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.